awas tidak boleh parkir di sini di bahu jalan. Tapi izin Bapak. Ini saya di kartu, bukan main-main kan? Ya. Ada Khusus kepada jukir-jukir yang ada di Kota Makassar, jangan diarahkan masyarakat untuk memarkirkan. Kita punya ini, siapa nama kita Pak? ini namanya ini. Siapa ini orang? Si Bali. Oh dia ini kan bukan punya apa? Kenapa kita pakai? Saya disuruh parkir di sini. Oh, enggak bagi dua bisa. uangnya di sini. Oh, bagi dua. Ya. Jadi ini orangnya. Iya, menyetor ke sama bos ke sini. Iya. Atas siapa ini? 35 bayarnya. Oh iya. 35 per hari. Siapa? Dari Kupinda itu, Pak. Siapa orangnya? Siapa namanya? Hilang. Hilang itu orangnya Iya, pada hilang. parkir. Saya memang ada parkiranku dari Rappuccini. Dari Rappuccini. Iya. Ini saya di kartu, bukan main-main kan? Ya. Oh iya. Ada di kartu, bukan Itu parkir ada begal lah. Banyak parkir begal di Itu sini. ada Itu resmi aja kita punya Tidak tadi ada sana. nih yang di Rappuccini. Oh, kita di Tapi Rappuccini. kenapa ada Iya, di tapi sini? ada kusuruh di sana parkir, toh. Ah. Tapi saya dapat parkiran di sini. Jadi saya minta di sini parkir. Oh, Ada berarti. dua keluarga aku di sini. Oke, berarti Duanya. Bapak ini jukirnya di Rappuccini, tapi Bapak pergi menyeberang di Claro begitu. Ya, nih, Bu. Sekali parkir. Iya, kita tahu bahwa tidak boleh parkir di sini di bahu jalan. Tapi izin Bapak, kita tempatkan yang anggota di sini. Sedangkan tidak boleh parkir di sepanjang bahu jalan Bapak toh. Kan ini yang dari dulu kan memang dari Kan dari juga dulu, Kak. sudah ada dulu. Iya. Karena insidentil ini kan juga insidentil. Ah, Dia peracara baru dia parkir. tapi kita sudah izin itu begitu Bapak. Kalau ada acara kan macet, Ki Bapak tuh timbul kemacetan. Kan parkirnya itu motor bukan cuma satu lurus begini Bapak, sudah dua nih itu ke belakang. Parkir di badan jalan. Jadi begini Pak, ini kami mau minta ketegasan lagi dari PD Parkir, dari Perumda Parkir. Kesepakatannya kan dulu 5 ruas jalan ini tidak dipakai, tidak diambil tarif. Nah kalau ada insidentil itu harus dikoordinasikan dengan Disub. Bukan hanya asal narik saja dan menentukan titik sembarang titik. Karena ini kan dalam Perwali 64, 5 ruas jalan ini merupakan kawasan area bebas parkir. Masa kita lakukan yang berlawanan dengan Perwali? Lah ini kebijakan pemerintah, kebijakan wali kota. Toh? Jadi akhirnya menimbulkan penafsiran masyarakat, akhirnya peraturan itu menjadi rasanya abu-abu. Bukan tegas lagi atau hitam atau putih. Tetapi kalau jadi begini, akhirnya arti dari Perwali ini menjadi abu-abu. PD Parkir mengiyakan, tetapi Disub bilang tidak boleh. Akhirnya menjadi abu-abu, penafsiran yang berbeda lagi masyarakat. Ya, akhirnya ya itu. Jadi saya minta Bapak tolong perjelas kembali ya kepada pimpinan TAK. Tapi yang sepengetahuan saya sudah koordinasi, kami sudah koordinasi dengan Perumda Parkir. Mereka bilang tidak pernah menarik tarif pada 5 ruas jalan, karena ini Perwali 64. Nah, tapi di lapangan lain dengan yang disampaikan. Jadi mungkin Bapak bisa cross check kembali dengan pimpinan ya. Karena ini ada teguran dari masyarakat ke Disub terkait dengan parkiran di depan Claro. Izin Pak Kabib, ini banyak keluhan masyarakat yang kadang dikatakan bahasa umumnya netizen yang berkomentar di berita Timur News terkait perparkiran liar yang ada di Kota Makassar. Mereka menganggapnya perparkiran liar, Pak. Ini gimana pandangan Disub sendiri melihat kondisi seperti itu, Pak? Baik, jadi saya dari Dinas Perhubungan yang kebetulan saya membidangi perparkiran. Jadi yang terjadi pekan netizen itu benar adanya. Karena semua itu yang masuk aduan itu kami sudah sikapi dengan bersama dengan kolaborasi pihak kepolisian, pihak TNI, pihak kejaksaan. Nah, yang terjadi di lapangan itu benar. Seperti saya contohkan umpamanya di Jalan Andi Pengen Veterani. Sebenarnya Jalan Andi Pengen Veterani ini kawasan bebas parkir, Pak. Tidak boleh ada parkir di situ. Kawasan dilarang parkir di situ, Pak. Tapi pada kenyataannya fakta di lapangan
Ya, yang viral di depan, khususnya di depan hotel Claro itu Pak, kita lihat ada parkir di situ. Yang anunya karena jukirnya ini mengatakan kami ditempatkan oleh dari PD Parkir Pak, seperti itu. Jadi masyarakat yang memarkir kendaraan ini sebenarnya para suku sebenarnya dia taat terhadap aturan. Hanya saja menyampaikan kepada saya bahwasanya kami Pak, mohon maaf Pak Disub, kami kan mau mengikuti aturan, tapi kami Pak diarahkan oleh jukir Pak parkir di sini. Kok Pak Bapak datang menggembok mobil saya? Ya, mohon maaf Pak, saya bilang kami menggembok berdasarkan aturan, berdasarkan SOP yang kami miliki, sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak pernah melaksanakan di luar daripada aturan. Jadi aturan yang saya jalankan. Bahasa sesungguhnya di Kota Makassar ini sudah jelas diatur di Perwali 64 bahwa di 5 ruas titik jalan ini, dan ini sudah disepakati oleh Pemda Parkir bahwasanya di 5 ruas titik jalan ini tidak boleh ada parkir, tidak boleh menempatkan titik parkir di situ. Ini sudah diakui secara bersama. Di mana saja Pak yang kelima titik ini? 5 titik ini Pak, yang pertama di Jalan Sultan Alauddin Pak, Jalan Adi Pangeran Veterani, Jalan Urus Marjo, Jalan Ratulangi, Jalan Amayani. Ini semua di 5 titik ruas jalan ini Pak. Ini tidak boleh. Tapi fakta di lapangan Pak, yang selalu komplain masyarakat ada. Kami juga dari Disub Pak punya pengawasan 50 titik parkir yang ada di Kota Makassar. Yang ada rambu Pak, larangan parkir itu kami awasi. Seperti contoh Pak, di Pantai Losari itu setiap malam minggu itu, hampir setiap malam minggu Pak, parkir itu di balan jalan. Nyata-nyata di situ ada larangan parkir. Nah, diarahkan oleh jukir yang ada di situ. Makanya penanganan kami setiap malam minggu kami menugaskan anggota kami untuk memantau, mengawasi, dan sekaligus menindak bersama dengan jajaran teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari TNI, Depok dalam hal ini. Pak, ini banyak netizen, izin Pak, ini ada beberapa netizen yang berkomentar di media kami bahwa terkait perparkiran di Jalan Boulevard Pak, khususnya di depan Mall Panakukang, ini sudah mengambil separuh jalan. Ini tanggapan Disub sendiri melihat kondisi itu seperti apa Pak itu? Ya, baik. Jadi kalau terkait dengan perparkiran yang ada di sekitar mall itu Pak, kan di sana ada Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman, Jalan Adiaksa. Ini betul-betul ini sudah memang menggunakan bukan lagi bahu jalan Pak, tapi ini sudah menggunakan badan jalan yang digunakan untuk parkir. Nah, tanggapan kami Pak, kami sudah melakukan langkah-langkah pendekatan kepada pemilik usaha yang ada di sana, pendekatan kepada jukir-jukir yang ada di sana, bahwasanya jangan melewati garis yang telah ditentukan. Garis ini garis parkir Pak. Nah, kalau ada Disub, boleh dia ikut aturan. Dia tempatkan kendaraan pada garis yang telah ditentukan. Begitu Disub tinggalkan Pak, kan tidak mungkin kita ini satu kali berupaya di sana Pak. Kami juga manusia punya keterbatasan, kan? Anggota kami juga Pak yang menangani parkir ini terbatas Pak personil kami. Hanya kurang lebih 40 Pak yang menangani parkir. Nah, Kota Makassar ini Pak yang menangani tempat parkiran ini terbatas. Makanya dari itu kami tetap terus membackup di sana, tapi kan ada waktu tertentu Pak. Nah, inilah kalau ada anggota kami dia taat, tapi kalau begitu tinggalkan anggota kami Pak langsung masuk lagi. Parkir, jangan kan ini parkir di Medan Tengah Pak, digunakan parkir itu. Badan jalan. Celakanya lagi, kan jukir ada ini. Mestinya jukir, arahkan kendaraan apabila sudah full, arahkan ke tempat lain. Jangan lagi dikasih ruang di situ untuk bertumpuk. Nah, inilah pentingnya sebenarnya kolaborasi ini yang harus terbangun antara Dinas Perhubungan dengan
perunda parkir terkait dengan pengawasannya. Karena jangan dibiarkan bahwasanya sudah ada titik parkir di situ, wah resmi di situ, tapi dibiarkan tidak ada pengawasan. Artinya tidak diawasi secara ketat. Nah, maksud saya, mari kita berkolaborasi untuk mengawasi jukir-jukir yang ada di situ. Karena kewenangan yang mengatur jukirnya adalah PD parkir, Pak. Nah, jadi mungkin pada saat kita turun untuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir di sana, apabila terjadi korodi Pak, masing-masing kita ambil bagian sesuai kewenangan kita masing-masing. Karena kewenangan kami bagaimana mensterilkan parkir di situ, bagaimana mengatur arus kendaraan yang ada di situ. Kalau ada hambatan samping Pak, yakin dan percaya arus kendaraan itu pasti terhambat. Diakibatkan hambatan samping. Hambatan samping yang dimaksud saya ini yang tadi, yang memarkir kendaraan di luar yang garis yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Itu yaitu zebra, garis zebra parkir. Nah, itu kan sudah di garis-garis. Itulah artinya bahwasanya di situ tidak boleh melebihi kapasitas parkir yang ada. Seperti itu. Terkait pengayoman Pak, yang di belakang mall itu yang sudah nyata-nyata ada garis tanda larangan berhenti pun dilarang sebenarnya di situ. Kok dijadikan lahan parkir itu, gimana itu Pak? Ya. Ini gimana ke depannya untuk tindakan tegas seperti itu Pak? Ya, baik. Jadi di situ Pak, untuk di pengayoman itu di belakang mall MP itu kan jelas garis biku-biku itu jelas Pak. Jangankan parkir Pak, stop saya dilarang. Jadi larangan markah garis biku-biku itu adalah larangan stop. Tak boleh lagi ada parkir. Itulah kami tindaki. Ya maunya saya, ya keinginan kami dari Dinas Perhubungan, ya mungkin dari parkir, mari kita bersama-sama untuk memberikan pengertian kepada jukir kita di situ bahwa jangan mengarahkan masyarakat untuk berparkir di situ, agar supaya masyarakat juga paham bahwa di sini adalah larangan parkir. Mengarahkan siapa Pak ini? Tadi bahasanya mengarahkan. Siapa yang mengarahkan ke situ? Jukir lah Pak, jukir yang mengarahkan parkir di situ. Ini keterangan dari masyarakat. Seperti contohnya di Jalan Amayani kemarin. Jadi Jalan Amayani kemarin ini kita melakukan penindakan pengawasan bersama dengan pihak kepolisian lalu lintas. Nah, kami sempat melakukan penindakan ini kepada kendaraan yang parkir, kita gembok. Makanya yang pemilik kendaraan komplain kepada kami. Ya. Komplain kepada kepolisian. Loh, Pak, kami kok mobil saya digembok, Pak? Yang komplain ini oknum polisi atau siapa Pak? Pemilik kendaraan, Pak. Pemilik kendaraan ini oknum polisi atau apa Pak? Saya tidak paham karena yang jelas pemilik kendaraan di situ yang parkir mengatakan, kami Pak, saya mau masuk di parkir di dalam Pak, tapi diarahkan oleh jukir. Oke. Nah, saya tanya jukirnya, kok kenapa kamu arahkan ke situ? Di sini kan larangan Pak, parkir di sini. Siapa yang mengarahkan kamu parkir di sini? Nah, saya diarahkan oleh pendak parkir Pak. Atas nama siapa? Nah, saya sebut namanya Pak. Seperti Oke. itu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat ini taat aturan sebenarnya. Taat aturan. Tinggal bagaimana mensiasati jukir-jukir ini mungkin perlu diberikan pemahaman di mana ada rambu, jangan arahkan masyarakat untuk berparkir di situ. Ya, harus membangun kolaborasi antara perunda parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar bersama-sama untuk turun, ya, memberi pemahaman kepada masyarakat, memberi pemahaman terhadap jukir-jukir yang ada, karena kewenangannya PD parkir untuk mengatur jukir, memberikan pemahaman kepada jukir, bahwasanya tidak boleh menempatkan orang parkir di bawah rambu. Kemudian juga tugas kami memberikan pemahaman masyarakat bahwa jangan parkir di bawah rambu Pak. Itu tugas kami. Supaya saling kolaborasi bareng. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas boulevard, pengayoman, Sudirman dan segala macam Pak. Saya minta pendakan terakhir ini Pak ya, yang terkait perparkiran yang asauna di Jalan Marebrate Pak, yang di sudut itu gimana itu Pak? Itu tiap hari hampir itu tiap sore pagi di situ menimbulkan kemacetan. Bagaimana nih pandangan di sub itu sendiri Pak? Baik Pak. Kalau sebenarnya kalau kita mau kaji
untuk penentuan titik parkir Pak, kalau menurut kami kalau setiap titik parkir itu harus dikaji sebelum dijadikan titik parkir. Kenapa? Di kajian itu memungkinkan atau tidak memungkinkan dijadikan titik parkir, hasil kajian. Berdasarkan hasil kajian, tanpa dikaji Pak, kita tidak bisa menentukan bahwa itu titik parkir. Kenapa? Dampak yang ditimbulkan adalah yang pertama keselamatan, kemudian ketertiban. Ya, ketertiban dalam artian apakah di situ tidak mengganggu kalau ada orang parkir? Apakah tidak mengganggu arus kelancaran lalu lintas apabila ada orang parkir di situ? Nah, inilah yang dikaji. Nah, hasil kajian ini kita rembukan untuk dibuatkan rekomendasi teknis secara teknis dari Dinas Perhubungan untuk disetujui ditetapkan oleh wali kota. Apabila memungkinkan sesuai kajian. Tapi kalau tidak dikaji langsung ditetapkan Pak, itu yang saya ada mungkin kekeliruan di situ. Tapi dengan kondisi seperti itu Pak, ini maaf ini Pak Kabid, dengan kondisi seperti itu apakah kedepannya ada teguran nanti di situ Pak secara tertulis ini di Asauna di hari Prate ini Pak? Karena memang sudah berdampak menimbulkan kemacetan di situ tiap sore Pak di situ. Ya, kalau teguran Pak, saya ini Pak selaku menjabat selaku kepala bidang perparkiran yang menangani perparkiran, kalau teguran sudah kita tegur, sudah kita tindaki, tapi karena ya yang namanya masyarakat kalau diarahkan Pak pasti dia bilang sama yang di Jalan Sulawesi Pak, sebagiannya di Jalan Sulawesi ini ya hanya di sisi kiri kan, tidak boleh ada lagi parkir di sisi kanan, tapi kalau ada juga yang mengarahkan di sisi kanan, kalau dia penuh di sisi kanan ke kiri Pak pasti diarahkan ke kiri, itu yang di sisi kanan itu yang selalu menimbulkan kemacetan seperti Jalan Nusantara Pak. Dan nyata-nyata rambunya itu ada aja rambu kalau kita dari arah utara ke selatan, dari selatan ke utara Pak, itu kan ada rambu di sebelah kanan. Sebelah kanan jalan di atas trotoar. Tapi pada di atas penelitian Pak, pada kenyataannya ditempatkan titik parkir di situ, ditempatkan juki-juki yang ada di situ, ditempatkan parkir di atas trotoar malah. Di atas pedestrian, di mana posisi pedestrian adalah tempat pejalan kaki, padahal di posisi menjadi tempat parkir Pak. Kan begitu. Nah, itulah yang kami tindaki. Yang biasa terjadi keributan antara pemilik kendaraan dengan kami. Alasannya pemilik kendaraan bahwa Pak, saya diarahkan oleh jukir Pak, naik di sini. Kok kami digembok Pak? Sama di Nusantara Baru Pak. Seperti itu yang terjadi juga. Nah, inilah harusnya harus jelasin barang. Pak Irwan, mungkin ada himbauan buat tukang parkir ya, yang khususnya yang ada di Kota Makassar, agar tidak mengarahkan kendaraan di tempat yang tidak seharusnya diparkir. Mungkin ada arahan Pak sedikit buat mereka. Ya, baik. Saya Kepala Bidang Terminal Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Makassar menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar agar memarkirkan kendaraan jangan melanggar rambu yang ada. Patuhilah aturan-aturan yang ada. Kemudian terkhusus kepada jukir-jukir yang ada di Kota Makassar, jangan diarahkan masyarakat untuk memarkir kendaraannya di larang parkir. Demikian yang saya dapat sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Makasih Pak Kabid.